Seorang ibu hamil tewas dibunuh oleh suaminya sendiri di Kelurahan Tanjung Nguma, Lubuk Baja, Batam pada Kamis 11 Maret 2021. Dari hasil penyelidikan, tersangka menghabisi nyawa korban karena emosi korban melanggar pesannya. Korban diketahui dilarang memakan makanan dari orang lain karena takut diguna-guna. Pelaku, yakni TB 28 tahun yang sebelumnya sempat berbohong pada keluarga korban setelah menghabisi nyawa sang istri Ayu Hasiyatni. Ia sempat mengaku bahwa korban tewas setelah terpeleset. Namun fakta terbaru kemudian terungkap setelah pelaku ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Kapolsek Lubuk Baja Kompol Arya Tesa mengatakan tersangka membunuh sang istri karena melanggar pesannya. TS diketahui pernah berpesan pada istrinya agar tidak memakan makanan pemberian orang lain. TS lantas khawatir ada guna-guna dalam makanan pemberian tetangganya itu. Saat kejadian, korban diketahui tengah menghabiskan lontong pemberian tetangganya. Lantaran emosi, TS menendang barang-barang yang ada di rumahnya. Celakanya, pelaku juga melempar pisau ke arah korban dan mengenai bagian leher. Mirisnya, anak korban yang masih berusia 6 tahun bahkan menyaksikan langsung ketika tersangka melempar pisau ke arah korban. Ini terjadinya nggak tahu kan, soalnya aku kerja. Ya pas kejadiannya jam maghrib lah kejadian di sini, terjadinya pembunuhan ini. Nah, jadi saya kerja pukul 5, pas itu ada panggilan lagi dari kantor. Pergi saya ke kantor, udah pulang setengah 9, datang sini udah tahu udah rame orang. Kejadian saya nggak tahu. Apa yang Mas dengar? Teman saya tinggal di sini kan, paling orang tuh ngomong berdebat mulut aja kan, biasa kan kalau berumah tangga kan gitu. Oh, dengar suami istri ini. Ya. Yang meninggal siapa, Mas? Istrinya. Istrinya. Nah, yang Mas dengar cerita apa tentang kematian dia itu? Yang Mas dengar cerita-cerita warga gitu. Oh, tentang meninggalnya saya dengar dari warga di sini kan, dia jatuh kena pisau lehernya. Itulah cerita kejadiannya. Cuman saya nggak tahu lah, ini apa disengaja atau sudah direncanakan kan gitu kan. Tapi ada kecurigaan nggak dari warga? Ada. Kalau warga-warga lain tidak sih. Cuman dia kan dalam maghrib itu kan sepi orang di sini. Orang ada acara sini kenduri kan gitu. Jadi nggak ada orang sepi. Jadi kan, jadi saya waktu suami korban ada saya dengar interogasi polisi di sini kan. Jadi ngeliatnya kita aja, Mas. Jadi kan istrinya ini dibilangnya jatuh kena pisau ke leher. Tapi waktu itu warga nggak ngelihat ya? Warga jatuh itu nggak ngelihat ya? Nggak ngelihat. Cuman kakaknya lah yang kesini. Aku dengar dari cerita warga yang lain. Meskipun jam pas kejadian jam sekian saya nggak ada di sini. Lagi kerja. Mas, tapi Mas tetangganya Mas sering mendengar mereka berkelahi atau bagaimana? Ribut rumah tangga? Kalau berkelahi sih saya nggak pernah dengar. Cuman kalau berdebat mulut saya pernah dengar kan, berdebat mulut biasa. Cuman kalau berkelahi gitu nggak pernah. Ada ya dengar ribut-ribut rumah tangga ya? Iya. Dia punya anak, Mas? Ada dua. Nah, kondisi istrinya sendiri seperti apa, Mas? Luka-luka gitu. Luka di bagian mana? Saya dengar dari Pak RT semalam itu di bagian leher 7 cm lah masuk ke dalam bagian leher sebelah kiri. Ada memar di bagian kepala, di bagian belakang leher memar. Pak Khairil. Mas, istrinya hamil ya? Iya, hamil. Dalam kondisi hamil? Iya, cuman belum apa kali lah, belum kelihatan. Masih baru gitu lah. Kalau untuk keseharian korban gimana? Istrinya itu seperti apa, Mas? Dia sering bantu suaminya berjualan, jualan rujak. Kalau pagi-pagi kan jualan ke rumah sekolah dia. Istrinya? Iya, ke rumah sekolah jualan itu angkringan kayak
apa itulah apa namanya kayak jualan rumah sekolah kan, tahu kan. Nah, jadi itulah jual situ. Jadi saya tengok sore pukul 5 kan berselisih, saya naik motor di atas. Ini kan baik-baik aja saya tengok. Masih jumpa ya? Masih jumpa. Cuman kan saya nggak tahu lah apa kejadiannya. Sebab saya di sini pun tinggal merasa was-was lah, gitu lah. Mas, istrinya sendiri gimana dengan tetangga, berhubungan baik kan? Oh, istrinya saya akui baik. Saya pun sebagai tetangga di sini saya sering minta apa. Suaminya pun termasuk baik juga orang. Termasuk ramah lah yang keduanya, suami istri. Cuman kan kita nggak tahu lah musibah itu tahun kapan terjadi kan gitu kan. Jadi inilah kejadiannya lah. Sebab itulah yang saya dengar gitu. Mas, darah tadi tergeletak di situ tuh gimana? Oh, itu kayak mana sih Bang? Dia memang tergeletak di situ. Bukan sih, kejadiannya kan di dalam. Saya belum tahu pasti kali lah ini kan. Aku rasa kan saya dengar lagi dari si suami korban itu dia pulang dari masjid sholat, jadi udah pulang masjid ditengoknya istrinya kesini, terus dibilangnya jatuh kena pisau kan gitu. Langsung dikeluarkannya, bawanya ke situ. Suami yang keluarkan. Jadi kan polisi kan buru-buru gini tuh. Iya. Jadi buru-buru kan otomatis kan itu darah kan bertumpahan gitu lah. Karena entah nunggu apa gitu lah. Kejadiannya di dalam. Oh, di dalam ya. Cuman saya dengar dari Kak Hana kan pas kejadian kok nggak ada darah di dalam. Di luar memang darah ada banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.